Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ugrik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, dan yang saya hormati Kepala TK dan SD Islam Al Bayani, dan yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf TK dan SD Islam Al Bayani, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid TK dan SD Islam Al Bayani, dan juga yang sangat Bapak cintai, yaitu siswa-siswi TK dan SD Islam Al Bayani yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan senantiasa di dalam menuntut ilmunya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, serta Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasannya kita telah diberikan beribu-ribu bahkan miliaran nikmat secara gratis. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, dan tak lupa juga kenikmatan yang luar biasa, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita atau menciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa selalu kita limpah curahkan kepada manusia agung, kepada manusia mulia, kepada manusia yang terpuji, kepada manusia yang hanya beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di akhir-akhir, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta kepada keluarganya dan juga pada para sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu tentang keistimewaan dan keutamaan di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasannya solawat kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW semata-mata kita mengharapkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya
Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji, serta membayar zakat, akan tetapi Allah dan para malaikatnya tidak melaksanakan akan hal itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah serta malaikatnya juga melakukan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sholla ala wahidatan, sallallahu alaihi asron." Yang artinya, siapa saja membaca salawat 1 kali untukku, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat 10 kali untuk orang yang membacanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan 1 kali kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ketika kita membaca salawat 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Ketika kita membaca salawat 100 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 kali. Ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, insya Allah, maka kita akan terjaga dari siksa kubur dan siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam karyanya As-Said Bakri bin Said Muhammad Syato Ad-Dimyati, dalam karyanya di akhir kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul As-Sufya, keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang bersolawat untuknya. Yang pertama yaitu Salatul Malikil Ghaffar. Orang yang bersolawat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Orang yang bersolawat nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di hari akhir hanya Nabi Muhammad SAW, seorang nabi atau seorang rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang ketiga, al-iqtida bil malaikatil abrar, yaitu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad mengikuti tradisi malaikat abrar. Yang keempat, mukhalafatul munafikin wal kuffar. Dengan bersolawat kita dibedakan diri kita dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Selanjutnya, mahwul katoya wal auzar. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Selanjutnya, qada'ul hawaij wal autor, pemenuhan hajat dan harapan. Ketika kita mempunyai hajat dan harapan yang ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersemangat dan kita tingkatkan istiqomah kita di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.